Wow, Pircek Ria. Oke, selamat malam buat kita semuanya. Saya dengan Pak Jeges ketemu lagi di Nonang Podcast bersama awak di sini di Gobata TV. Bisa-bisanya. Enggak lah, mana live ini. Apa ini cerita kita malam ini? Saya juga lagi bingung ini. Apa yang mau dibikin ceritanya? Posisi saya sekarang di dalam kamar bersanteria. Memang malam ini sangat panas sekali. Tahu itu tidur sini dia di sana dia tidur. Gak ada Jogi tidur di sana. Ini mamanya. Mama ini bikin apa aja. Sedikit interupsi tadi ya. Tadi saya bilang posisi saya sekarang ini lagi tiduran, ya tiduran di kasur kapas, lalu di sebuah kamar yang sangat panas dengan lampu yang dimatikan dan jendela yang terbuka. Karena memang panas sekali hari ini ya. Bulan-bulan terakhir ini sudah menunjukkan musim kemarau. Ya, kalau nggak salah hari ini di hari Sabtu, tanggal berapa sih sekarang? Tanggal 6. Di samping saya juga ada Mama Jeges. Kita sudah hampir seminggu lebih tidak jualan mie ayam. Kita sepakat untuk istirahat dulu. Rencananya kita buka di hari Senin lusa di tanggal 8 berarti tanggal 5 sekarang. Tanggal 6 ya. Berarti kita buka di tanggal 8 Maret. Sudah Maret aja bulan ini. Waktu sudah berlari cepat, tidak terasa. Entahlah berlari. Kita memang seminggu dan hampir 2 hari lagi kita akan rencananya buka jualan mie ayam. Sebaiknya saya letakin ini mikrofon. Kayaknya gini aja deh. Jadi saya duduk nyamping tapi sedikit melihat perwayaran. Dengan cahaya handphone saya bisa melihat sinyal yang masuk ke handphone dari rekaman dengan mixer yang seadanya, menggunakan power bank sebagai sumber tenaga ya, sumber listrik untuk menghidupi mixer kecil. Nah jadi sedikit memang kenapa kita nggak buka udah hampir 1 minggu ya, kita memang kebetulan kita kan baru di bulan Februari kemarin baru pulang dari Tarutung karena kita 1 minggu lebih juga di kampung sana karena memang ada ya kejadian duka cita ya, mertua laki-laki saya yang laki-laki itu meninggal dunia di bulan Februari. Jadi memang saat itu memang Mama Jeges full ya di sana di kampung, sampai mulai dari merawat saat sakit sampai saat penguburan
sampai acara penghiburan dari kampung dan acara dari gereja. Nah, jadi sangat memorsir tenaga lah, capek ya seperti itu. Nah, beberapa hari di sana sesudah acara penguburan kita putuskan pulang ke Siantar, langsung jualan. Nah, sudah jualan, itu tadi memang diporsir lah ya tenaganya. Nah, di situ 2 hari kalau tidak salah 3 hari sesudah kita jualan itu Mama Jeges itu meriang gitu, dia mengeluh meriang gitu ya. Kemudian ya udahlah, mungkin karena capek ya kali, istirahat lah, kita tawarin minum obat demam ya. Nah, saat minum obat demam itu ya demamnya sembuh. Nah, besoknya kita mulai lagi tuh acara kerjanya, jualan mie ayamnya. Nah, besoknya ngeluh demam lagi nih. Dikala tiba sore pasti demam gitu. Nah, kita putuskan untuk berobat jalan lah di rumah ya. Ada teman perawat juga di salah satu rumah sakit swasta di Pematang Siantar. Itu kita minta tolong bantuannya untuk memberi obat lah, sekalian infus, pasang infus di rumah. Jadi kalau tidak salah itu hampir 2 hari sampai 2 botol kalau nggak salah itu infusnya. Nah, dan agak mendingan dan sepakatlah kita cabut infusnya. Sesudah itu ya Mama Jegesnya mandi, tiba sore harinya. Nah, saat sore dia itu demam lagi, demamnya kambuh lagi dia sampai sekitar 39-an gitu derajat. Kita ukur pakai termometer. Nah, ini kayaknya nggak betul nih. Kemudian gimana nih ya, sudah agak rada was-was, takut gitu. Nah, kebetulan malamnya itu kita coba kasih obat lagi. Memang turun lah sedikit saja. Nah, besoknya kebetulan mertua perempuan itu rencananya kan datang dari Medan sesudah berobat ya. Kebetulan mertua perempuan juga sakit gitu. Untuk diagnosa awal itu gula. Jadi gulanya tinggi sekitar 300-an sekian. Kadar gulanya sesudah dicek dan berobatlah di Medan gitu kan. Nah, setelah beberapa lama di Medan diputuskanlah untuk dia mau mengunjungi Siantar, mau mengunjungi Mama Jeges, katanya rindu gitu. Nah, tibalah dari Medan. Kemudian mertua peluk nih Mama Jegesnya, peluk kok hangat. Nah, itu baru saja tiba kita sudah memutuskan untuk opname ke rumah sakit saja, kita harus berobat lah. Nah, karena agak sedikit pusing juga kan, mertua datang sama kembarannya ngantarin. Terus kita beberapa saat ketemu, kita baru berangkat ke mana, ke rumah sakit swasta di Siantar. Kita tiba di rumah sakit itu sudah malam ya, pukul 7-an gitu. Pukul 7 masuk ke ruang IGD, ambil sampel darah, lalu diinfus, dan malamnya langsung masuk ruangan. Nah, akhirnya kita opname. Di kemudian harinya, di esok harinya itu datanglah dokter meriksa ya gitu. Dengan gaya dokternya sudah berumur 85 tahun, sudah tua, kelihatan sudah sangat profesional dan sangat berpengalaman. Nah, jadi intinya penyakitnya
mengarah ke tipes. Dan akhirnya dengan segala treatment, obat dan suntikan, mulailah berangsur-angsur demamnya hilang. Kemudian wajah mulai sudah terlihat cerah gitu, tidak pucat lagi. Dan hampir 3 hari kalau nggak salah ya, 3 hari 2 malam di rumah sakit, akhirnya kita diperbolehkan pulang lah untuk istirahat di rumah. Nah setelah kita balik ke rumah 5 hari kita sepakati tutup dulu, tutup istirahat, kita pergunakan waktunya sampai istirahat lah, tidak melakukan pekerjaan yang sangat berat-berat lah. Nah dan hari ini Sabtu sudah mulai kesegaran. Tadi pagi kita juga sudah belanja ke Parluasan, ke pasar Parluasan, itu membeli beberapa persiapan untuk jualan lah di hari Senin ya, seperti bumbu-bumbu gitu dan suhat keladi. Nah gitu, jadi padahal apa ya, nah sedikit di cerita itu ternyata pada saat kita berobat opname di rumah sakit itu, ternyata BPJS-nya, kita BPJS-nya satu keluarga 3 orang. Bukan gitu loh, maksudnya diceritain pengalamannya, mulut saya ditutup. Nah ternyata kita itu tidak kelupaan, malah biarin aja lah gitu loh ya. Ternyata 8 bulan kita tidak menunggak ini bayar premi di BPJS. Nah kita awalnya untuk apalah istilahnya, untuk kita bisa opname. Oh jadi jangan bilang kayak begituan gitu. Untuk opname itu kan kita menggunakan BPJS ya. Kalau dari dana umum tentunya kita nggak punya, tidak mampu lah untuk mempersiapkan segitu banyaknya uang ya. Nah mau tidak mau kita harus siapkan pembayaran premi yang hampir 8 bulan itu, kalau tidak salah kami 3 orang itu harus bayarnya. Dan agak lumayan maletek lah ya, lumayan sekali untuk pembayarannya untuk 3 orang, karena tidak boleh 1 orang aja yang di cover. Jadi hanya Mama JG saja karena dia opname, tidak. Jadi sekaligus kebetulan di akunnya BPJS itu dalam satu keluarga itu satu kakak ya, ada 3, saya, Mama Jeges dan Jeges. Nah mau tidak mau harus bayar 3 orang. Nah tidak sampai di situ aja, selain kita membayar premi itu, kita juga harus membayar denda agar fasilitas yang kita bisa manfaatkan dari BPJS itu untuk rawat inap di rumah sakit itu bisa di cover 100% oleh BPJS. Nah denda itu harus kita bayar juga. Nah artinya gini, dari peraturan ataupun informasi yang saya baca juga memang sifatnya seperti itu. Kalau tidak salah itu jadwal pembayaran premi itu dikasih renggang waktu selama 15 hari kalau nggak salah. Nah kita harus membayarkan jumlah denda yang sudah dihitung oleh pihak rumah sakit kita sendiri berdasarkan diagnosa awal. Nah kalau tidak salah itu batas waktu 3 hari. Dalam kurun 3 hari kita harus bisa melunasi dendanya. Nah tidak cuman hanya Mbak Jeges saja, ternyata ketika saya juga nanti atau Jeges itu katakanlah rawat inap dalam kurun waktu yang sudah ditentukan itu, saya harus bayar denda juga, rentan denda yang dibebankan kepada
pengguna BPJS sesuai dengan diagnosa awal yang sudah ditentukan oleh rumah sakit, begitu. Nah, JGS juga gitu, karena berhubung memang karena masih mama JGS, kita harus berusaha untuk membayarkan dendanya. Jadi ini suatu pelajaran juga buat kita kawan-kawan juga untuk janganlah sampai menunggak BPJS. Itu sangat sangat suatu pengalaman berharga ya, karena memang kalau dirunut-runut dana ataupun premi yang sudah kita bayarkan itu akan digunakan oleh masyarakat Indonesia di seluruh Indonesia ya, yang menggunakan fasilitas rawat inap. Ini sangat membantu sebenarnya, terus terang, karena di kaminya saja untuk menggunakan biaya umum, biaya sendiri gitu pasti tidak akan mampu. Artinya ini sangat membantu lah untuk BPJS kami sendiri, dan saya sendiri juga saya sangat merasakan manfaatnya begitu. Dan ternyata kita harus usahakan lah jangan sampai itu mengalami denda, dan BPJS kita itu mengalami status non aktif ya. Jadi kita harus bisa harus mengusahakan lah agar BPJS kita itu tetap aktif. Nah, itu satu pelajaran bagi saya juga ya, supaya itu bisa diperhatikan juga, karena memang kita kan nggak tahu nih kapan kita juga sakit, kapan kita juga memanfaatkan memanfaatkan BPJS itu ya. Jadi tadinya kenapa sampai 8 bulan itu tadi, karena memang saat ini kan pandemik ya. Ya udahlah, karena kita juga nggak ada pekerjaan, atau juga di rumah kayaknya nggak sakit deh gitulah. Jadi sedikit membuat prediksi yang salah juga, sampai 8 bulan tidak melakukan pembayaran premi, dan akhirnya ujungnya yang seperti ini gitu. Ketika kita membutuhkan BPJS tersebut, kita agak sedikit mengalami kendala. Makanya saat itu memang sedikit pembayaran kita itu agak sedikit menguras tenaga dan keringat juga ya. Ya begitulah. Memang pada saat ini memang sedikit terpuruk lah dari sisi perekonomian. Di samping kita sedang mengalami duka cita, langsung jatuh sakit, berobat gitu ya. Jadi memang sedikit minus lah bisa dikatakan. Sampai kita juga ya tidak berjualan juga, tidak jualan mie ayam ya, karena memang itu kencang kali mobil ya, karena memang keadaan seperti ini. Jadi hidup sehat memang sangat berharga ya, apalagi saat ini. Awalnya kita tadi takut ya, pergi ke rumah sakit takut karena memang takut juga mengarah ke COVID ini ya, karena tidak bisa dilihat ataupun dirawat oleh keluarga yang bersangkutan. Gitu ya, mungkin itulah sedikit nonang podcast saya di sini. Saat ini kita betul-betul memanfaatkan waktu istirahat, memang tidak terlalu melakukan pekerjaan yang sangat berat ya. Jadi memang tiduran, istirahat, makan buah, vitamin, dan apalagi ya, dan makanan enak lah ya, seperti itu. Untuk kondisi Mama JG saat ini sudah mulai normal lagi, sudah mulai bertenaga.
mungkin minggu besok kita sudah mulai start nyicil masak ayam, terus membuat mie. Ya kebetulan memang mie-nya kita buat sendiri, ayamnya juga kita masak dengan bumbu pilihan juga, beda dengan bumbu mie ayam pada umumnya. Jadi kita sedikit membuat apa ya, karakter mie ayam kita itu agak beda dengan mie ayam pada umumnya gitu. Jadi kita lebih berinovasi di kuah yang tidak bening-bening, jadi sedikit berinovasi. Ya, lalu membuat makanan aksesoris lainnya seperti perkedel, sate kerang, sama telur puyuh ya, dan apa lagi, risol kali ya, seperti itu. Jadi minggu untuk persiapan jualan di hari Senin. Begitu. Agak pegal juga ini ngomongnya nyamping. Ngono. Jadi malam ini saya juga coba sempatkan mengisi konten. Mungkin saya juga nggak tahu ini kapan saya harus edit dan upload ke YouTube. Kenapa juga harus menggunakan audio saja? Saat ini memang saya coba menggunakan audio saja. Ya, mungkin di beberapa hari ke depan mungkin saya akan coba menggunakan audio dan video juga ya. Karena memang sangat mood itu memang sangat menentukan sebenarnya. Di saat istri sakit, di saat situasi yang tidak memungkinkan, di saat perekonomian kita juga terpuruk, di saat income minus dan sebagainya, itu memang membuat gundah gulana, itu membuat mood kita memang tidak tidak bisa melancarkan apa yang sudah kita pikirkan dan kita agendakan sebelumnya memang. Tapi ya itulah memang mau tidak bohong harus dijalani juga sebenarnya. Nah, mungkin karena moodnya sudah mulai mendekati nilai rata-rata range, maksud saya di range rendah moodnya, jadi ya saya nggak salah lah ya bisa mencoba untuk mengisi konten kita. Demikian. Memang ya itulah, memang rindu juga sih membuat konten. Banyak juga teman-teman ataupun bahkan tidak teman-teman juga sih, dia guys juga kadang tanya, sudah jarang bikin video gitu. Satu sisi memang gimana ya, kita juga alami karena memang seperti yang saya pernah ungkapkan juga, itu hampir 75% itu income kami itu berasal dari Google AdSense, dari YouTube-nya sendiri memang. Nah, tapi 1 tahun terakhir, bisa dikatakan 8 bulan terakhir, itu memang nilai pendapatan kita di AdSense itu sangat turun drastis. Karena kita nggak tahu, mungkin banyak faktor luar, tapi yang membuat menurun itu adalah faktor internal saya juga, internal kami juga begitu. Karena memang itu tadi, dari was-was itu, rasa takut itu yang membuat memang hilangnya rasa kepedean, hilangnya rasa kepercayaan gitu ya, untuk meneruskan apa yang sudah kita rutinitaskan sebelumnya. Ya, tapi itulah mungkin waktu juga yang mengajarkan pengalaman bagaimana caranya menyelesaikan paling tidak jangan sampai merosot sekali lah.
itu sih. Ya bagaimanapun hidup harus jalan juga, serta harus berusaha juga, dan nggak mungkin juga harus diam ya untuk menghindari semuanya. Kita harus kerja juga, bergerak dan sebagainya, bersosialisasi. Ya begitulah sedikit nonang kita di podcast. Mungkin ini nonang episode pertama di 2021. Sebelumnya memang saya sudah pernah bikin podcast juga, tapi ya podcastnya hanya podcast, ya entahlah, ini kita lihat saja. Saya juga nggak tahu apakah memang serius atau diminati sekedar menginformasikan pengalaman ataupun cerita goresan hidup dalam beberapa minggu terakhir. Yang jelas kami juga rindu untuk mengisi konten seperti yang lalu-lalu ya. Mungkin itu saja dulu sedikit nonang kami di episode pertama lah kita bikin di acara nonang bersama dengan pasukan Gewadak TV. Sampai jumpa di nonang berikutnya. Di malam hari ini sangat panas. Kebetulan suara kereta bas-bus, mobil juga kencang-kencang, luar biasa. Sampai jumpa di nonang podcast berikutnya, di episode berikutnya. Saya Pak Jiges. Terima kasih dan salam Horas Dolhali. Horas bah.